Jokowi melakukan 5 macam kejahatan. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah menjurubarikan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina rakyat dan memuliakan. Dan keempat, dia melakukan kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita. Kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita telah dikuras oleh asing dengan alasan hilirisasi. Ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi yang kelima itu moral crime, ya kejahatan moral. Nah, jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya tidak menggunakan moral, tidak menggunakan agama dan lain-lain. Dan yang keenam, Isi Mulyono dibangun di atas fondasi kebohongan dan immoralitas. Ternyata keluarga Mulyono secara bukan udalan ya sudah melanjutkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Karena itu intinya dia harus dilengsarkan. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mutigi Joko Berat akan berakhir hidupnya di penjara, insya Allah. Bapak Ibu tenang semuanya, duduk. Karena kita tidak bisa menyampaikan apa-apa itu kalau Pak Amin saja sudah di sini, yang muda-muda pasti nggak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah kita akhirnya bisa beracara di sini. Memang sempat karena sebelumnya di Bidakara, di Balai Sudirman ada yang sasar ke sana ya. Tapi memang tidak mudah mengadakan acara ini. Bolak-balik di sabotase, ya, di sabotase. Tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam. Karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Lain kali seharusnya di JIS aja ya. Mungkin Bang Faisal next di JIS. Karena acara ini adalah acara dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Jadi kita berkumpul di sini itu dijamin oleh konstitusi minimal pasal 28E dan F. Nah, konstitusi yang sama sudah dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu dalam usia 5 hari ya tinggal nih sampai tanggal 20 kita akan terus mengejar Jokowi, mungkin lolos sampai tanggal 20. Tapi jangan lupa setelah tanggal 20 kita akan sambut Jokowi di Solo. Bukan penyambutan terima kasih, tapi penyambutan untuk siap masuk penjara. Jadi karena itu mulai hari ini mari kita mempersiapkan diri, galang konsolidasi semua unsur termasuk dengan mahasiswa supaya kita bisa mewujudkan penangkapan Jokowi. Seandainya dia sampai pulang tanggal 20 ke Solo, kita sudah siapkan kerangkengnya. Baik, Anda semua sudah berjanji, tinggal bagaimana melaksanakan ini semua. Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangkap dan adili Jokowi ya. Tentu sesuai dengan
prosedur yang ada. Nggak bisa kita tangkap dan adili sendiri ya. Iya, tapi saya harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan juga. Bapak Al-Hanid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ada menulis surat buat kegiatan ini. Saya akan baca aja ya. Selamat siang Indonesia. Mundur atau tersungkur. Salam kebangsaan dari ujung timur tanah air Indonesia, kami bersuara. Indonesia bangkit dan berubahlah. Bergerak maju ke masa depan. Kita satu padukan hati, nalar nurani, naluri berasa dan raga melayani samudra zaman. Layar sudah kita kembangkan, berpantang kita kembali ke dermaga. Pilihan kita adalah bergerak maju membuang kecemasan, menambah para petinggi membuat kecemasan di depan semestinya. Supaya mereka belajar mengenali kesalahan dan dosa mereka sebagai anak-anak durhaka kepada Ibu Pertiwi yang bersusah hati. Pilihan kita adalah bergerak maju, menyelamatkan tanah air, membalik kemiskinan, menaklukkan badai bencana, menolak autokrasi dan dinasti, menghidupkan gaya hidup kebangsaan, demokratis, adil, dan tegak di atas marwah keindonesiaan untuk merancang peradaban baru. Di sini, di tengah semangat perubahan, kita menuntut para petinggi, pemerintahan, dan masyarakat baru, jadilah sungguh sebagai pemimpin, negarawan, cendekiawan, budayawan, dan kaum perempuan yang sungguh merupakan manusia dengan kemerdekaan sejati. Cukuplah satu dekade bangsa ini tersungkur. Cukuplah satu dekade ini sebagian kita mendengkur dan tafakur. Sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa kita bangsa dan rakyat yang akur untuk menggempur para penderhaka yang membuat martabat bangsa ini hancur. Dari ujung paling timur tanah air Indonesia kami berseru, mari mulai hari ini kita bangkit menjadi kaum yang mampu kembali bersuara lantang menyelamatkan Indonesia dan menghantarkannya ke zaman baru. Zaman berpengharapan karena keadilan dan kemanusiaan ditunaikan. Bukan zaman kegelapan yang menyeret kita dalam samudera kecemasan. Raju kembali kain kebangsaan yang dikoyak dan dicabik oleh rezim tanpa martabat, pemburu tahta dan harta yang rakus penista tak beradab. Cukuplah kita menyaksikan hari kemarin, bapak yang haus dan gila kuasa, mama yang ganjil dan anak-anak yang nista tanpa etika. Kita kembalikan Indonesia yang berakal budi dan bermartabat, karena kita dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi yang mulia. Salam kebangsaan. Petruk saya wis dilucuti Sekorojo. Petruk saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Sebelum dibicarakan itu lebih paling cocok untuk Petruk. Gantung di Monas. Gantung di Monas. Gantung Petruk. Gantung Petruk. Gantung. Gantung Petruk. Gantung. Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerdas, kuku papa masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap masyarakat peduli keadilan. Judulnya adalah bersihkan Indonesia dari kebohongan, keculasan, dan kelicikan pemimpin. 10 tahun lalu, Jokowi memimpin bangsa Indonesia di jalan sesat dan menghantarkan ke pinggir jurang dalam keadaan mogok. 10 tahun rakyat Indonesia disuguhi oleh rezim Jokowi dengan kebohongan, janji palsu, keculasan, kelicikan, dan tipu muslihat yang dibungkus dengan istilah revolusi mental. Itu kerusakan mental. Nawacita yang dijanjikan berubah menjadi nawa dosa. Pertama, membuat utang meroket. Kedua, praktek politik dinasti disuburkan. Ketiga, membangun sistem politik sprindik. Keempat, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Kelima, membuang etika dan moral ke tong sampah. Keenam, menjadikan hukum untuk kepentingan kekuasaan keluarga dan kroninya.
Ketujuh, menghancurkan tata kelola pemerintahan. Kedelapan, memporak-porandakan lembaga politik, lembaga negara, dan lembaga sosial kemasyarakatan. 9, menyerahkan sumber daya alam ke asing dan oligarki, memiskinkan rakyat dan meningkatkan ketimpangan. Atas dasar itu, kami seluruh komponen pencinta keadilan, penggusur kebohongan, pembuang kelicikan dan keculasan menyerukan: 1. Meminta agar seluruh rakyat Indonesia, terutama aparat, agar meningkatkan patriotismenya, termasuk Presiden terpilih Jenderal TNI Prabowo Subianto, untuk membebaskan bangsa ini dari pengaruh Joko Widodo, termasuk putranya Kuku Papa yang terpilih menjadi wakil presiden lewat perselingkuhan konstitusi. Kedua, bersama seluruh rakyat Indonesia, partai politik agar bersatu mengembalikan kedaulatan kepada rakyat yang saat ini secara nyata telah diserahkan dan dipegang oleh oligarki yang dikendalikan oleh mereka dari pantai utara Jakarta. Ketiga, bersama 280 juta rakyat Indonesia akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas segala kerusakan yang telah dilakukan oleh rezim Joko Widodo dan dinastinya. Kami telah mencatat minimal terdapat 26 jenis tuntutan hukum yang akan diajukan dan akan difinalkan dalam waktu dekat. Keempat, kami meminta agar seluruh komponen bangsa betul-betul melaksanakan bahwa kebenaran harus ditegakkan dan membela rakyat dan menyingkirkan para pembohong dari negeri ini. Kelima, kami meminta pemerintah baru agar menghentikan penggusuran rakyat yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kedua, mengaudit pemberian izin pertambangan, kehutanan, perkebunan. Ketiga, mengaudit pembangunan infrastruktur. Keempat, mengaudit pemberian lahan kepada para konglomerat berbagai daerah. Kelima, meninjau ulang pembangunan ibu kota Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama. Wong ngomong mintra-mintri saenake udeli dhewe. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Akhirnya silaturahmi kebangsaan tanggal 14 Oktober digelar, menghasilkan ini. Amin Rais Reflay Harun hadiri silaturahmi kebangsaan jelang pelantikan Presiden. Akhirnya silaturahmi kebangsaan tanggal 14 Oktober tahun 2024 digelar di Jakarta dan menghasilkan satu hakikat, yakni akan digelarnya Kongres Adili Jokowi. Hal itu disampaikan salah satu inisiator silaturahmi kebangsaan tanggal 14 Oktober tahun 2024, Faizal Assegaf. Kata Faizal, Kongres Adili Jokowi itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Untuk tempat belum dapat dipastikan di mana. Kendati begitu, ia mengundang semua pihak, terutama yang hadir untuk hadir di tanggal itu. Kami undang semua aktivis, mahasiswa, emak-emak, dan lainnya untuk hadir di tanggal 18 nanti. Di tanggal itu juga nanti kami akan bacakan keputusan bersama untuk mengadili Jokowi, ujar Faizal. Hal senada juga disampaikan ex-wartawan Rahma Sarita. Kata Rahma, sesungguhnya acara ini adalah untuk mempersiapkan Kongres Adili Jokowi. Kongres Adili Jokowi nanti akan digelar pada tanggal 18 Oktober mendatang. Nanti ke depan juga akan ada kantor advokasi untuk mengadili Jokowi, terang Rahma. Ratusan orang yang hadir pada acara tersebut. Banyak tokoh pula yang ikut serta. Terlihat ada pengamat Muhammad Said Didu, Marwan Batubara, pakar hukum pidana Reflay Harun,
pakar telematika Roy Suryo, dan lainnya. Faisal pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan mereka-mereka yang hadir sembari menyinggung perpindahan tempat acara. Selaku panitia, saya beserta kawan-kawan berterima kasih atas kesediaannya. Kami hanya mampu menyediakan tempat seperti imbuh Faisal. Acara Silaturahmi Kebangsaan digelar menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober. Sejumlah tokoh seperti Amin Rais hingga Reflai Harun tampak hadir. Sejumlah tokoh menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober di Grand Alia Cikini, Jakarta. Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Hadir dalam acara tersebut antara lain Amin Rais, Reflai Harun, Said Didu, Marwan Batubara, Roy Suryo, dan Komjen Purnawirawan Ogroseno. Amin Rais menyampaikan pidato dalam Silaturahmi Kebangsaan di Grand Alia Cikini, Jakarta, Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Silaturahmi Kebangsaan akan menjadi ajang berkumpulnya para tokoh penting dan aktivis gerakan. Acara yang dipersiapkan dengan matang ini tidak hanya bertujuan untuk mempertemukan para tokoh nasional, tapi juga membangkitkan semangat perjuangan di tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.